Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinidia Sapitri dari kelas 3B Farmasi akan menjelaskan evaluasi granul. Tujuan dari evaluasi granul yaitu untuk meningkatkan bobot jenis buk secara keseluruhan, untuk mendapatkan campuran yang mempunyai sifat alir yang baik atau free flowing, mengurangi debu dari serbuk halus yang digunakan, mencegah terjadinya pemisahan akibat perbedaan bobot jenis dan pengempaan, untuk meningkatkan dan mengontrol kecepatan disolusi. Pengertian dari granul merupakan gumpalan partikel-partikel yang lebih kecil, umumnya berbentuk tidak merata, dan seperti partikel tunggal yang lebih besar. Granulasi adalah proses pembesaran ukuran partikel individual atau campuran serbuk untuk menghasilkan campuran obat dan eksipien dalam bentuk granul yang lebih besar dan lebih kuat daripada ukuran awal, sedangkan partikel awal masih dapat diidentifikasi. Evaluasi granul yang pertama yaitu uji kelembaban atau kandungan air dengan Moisture Analytical Balance. Tujuan pengujian yaitu mengontrol kandungan lembab atau air pada serbuk atau granul. Prinsip pengujian, pengukuran kadar air berdasarkan metode gravimetrik. Persyaratannya yaitu kadar air 1-3%. Prinsip dari alat ini, pengukuran kandungan lembab yang terkandung dalam zat uji yang menguap akibat panas yang dikeluarkan oleh alat moisture analyzer. Kemudian uji sifat alir, laju alir, dan sudut baring atau flow tester. Tujuannya untuk menentukan sifat alir granul dan mengetahui kecepatan aliran dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan dan bobot dari tablet. Prinsipnya yaitu memperhitungkan waktu kemampuan granul yang diperlukan untuk mengalir melalui lubang corong berdasarkan laju alir dan sudut baring. Metode sudut baring, semakin kecil sudut istirahat yang terbentuk, maka semakin baik alirannya. Metode corong, mengukur bobot granul yang mengalir dalam waktu tertentu atau waktu yang diperlukan untuk mengalirkan bobot granul tertentu atau kecepatan alir. Berikut ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video uji sifat alir granul. Uji sifat alir granul, siapkan 100 gram massa granul dan dimasukkan ke dalam corong. Setelah itu, biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram massa granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya, uji keseragaman ukuran partikel. Granulometri adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran-ukuran granul. Tujuannya untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Prinsipnya digunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran dengan mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang makin kecil. Metode granulometri dengan alat pengayakan atau granulometri. Kemudian ada uji bobot jenis atau densitas kemampatan dengan tapered density tester. Tujuan dan prinsipnya, evaluasi uji bobot jenis adalah dapat memberikan pengukuran dalam pemberian serbuk. Bobot jenis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu BJ sejati menggunakan alat piknometer, BJ ruahan atau nyata yaitu BJ sebelum pemampatan, dan BJ mampat yaitu BJ setelah pemampatan. Tujuan dan prinsip yang pertama yaitu pada uji bobot jenis menggunakan alat yaitu tape density tester. Tape density tester adalah alat yang digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk atau granul dengan menggunakan metode penetapan. Hubungan uji bobot jenis terhadap granul yaitu dapat mempermudah dalam memformulasi obat. Karena dengan mengetahui bobot jenis, maka dapat menentukan apakah suatu zat dapat bercampur atau tidak dengan zat lainnya. Nah, ini adalah alat tape density tester. Kemudian saya akan memperlihatkan video cara kerja alat tape density tester. Uji kompresibilitas granul. Uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kompresibilitas granul. Yang pertama, 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml.
Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V0. Setelah itu, lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V1. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.